aku tuh mulai suka peridolan Jepang. Waktu itu aku suka banget sama AKB48. Memang kami merancang agar mata kuliah terutama yang sifatnya kayak keilmuan tadi ya, kayak entah sastra, sejarah, masyarakat, budaya, itu termasuk linguistik sebenarnya, itu kami memang rancang agar selalu ada sesi diskusi. Jadi dari Senin sampai Kamis itu bahasa Jepang terus gitu. Jadi dari situ juga kami terbiasa juga sama bahasa Jepang. Sebenarnya yang sangat saya sarankan adalah mungkin jangan milih jurusan dulu ya, tapi bikin career plan dulu nih. Halo semua, bertemu lagi di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia bersama saya Neidi Laksmita. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Prodi Jepang. Bersama saya di studio sudah hadir ketiga narasumber yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka, yaitu ada Dewi Anggraini PhD selaku Ketua Prodi Sarjana Jepang. Terima kasih sudah datang, terima kasih. Dan juga dari kalangan mahasiswa sudah hadir Tisa Zahra Jasindana sebagai mahasiswa angkatan 2021. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Iya. Dan juga dari kalangan alumni kita sudah kedatangan Mabelita Sausan Humairah yang sekarang bekerja sebagai Japanese tutor di Work Abroad Academy. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memulai sesi ini dengan pertanyaan pertama, yaitu kita langsung tanya aja ke Mbak Reni gitu. Nah, kebanyakan kalau misalnya anak muda ini dan mungkin tentunya calon-calon mahasiswa ya mengenal Jepang itu dari budaya populernya ya, anime, J-pop dan segala macamnya, mungkin belajar tentang sejarahnya juga ya banyak. Nah, sebenarnya yang dipelajari di prodi Jepang itu apa saja sih, Mbak? Oke, jadi kami itu sebenarnya punya sekitar 28 mata kuliah ya dengan berbobot 79 SKS dan itu disebar gitu dari semester 1 sampai 6. Dan kemudian ada mata kuliah tugas akhir begitu ya, yang bobotnya 5 SKS itu bisa diambil di semester 7 atau di semester 8 begitu. Nah, kalau kita klasifikasikan gitu ya dari semua mata kuliah non tugas akhir itu, dia bisa masuk ke kira-kira 5 bidang ilmu gitu ya. Jadi kemahiran bahasa, lalu linguistik Jepang, sastra Jepang, sejarah Jepang, kemudian masyarakat dan budaya Jepang gitu. Nah, Mbak, kalau di Jepang UI ini apa sih yang membuat beda dari universitas-universitas lain? Oke, kebetulan saya juga mengurus di konsorsium program studi Jepang se-Indonesia begitu ya. Jadi ada sekitar 50-an program studi yang membawa nama Jepang di Indonesia. Nah, tapi terbagi ya, ada yang S1, ada yang D3. Nah, prodi Jepang FIB UI ini kan sebenarnya S1, jenjangnya S1 terpadu gitu. Jadi yang pertama jelas pengutamaannya memang bukan hanya pada kemahiran bahasa gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, juga keilmuan lain yang sebenarnya Japanologi itu apa sih gitu. Nah, tapi yang membedakan memang prodi kami dengan prodi Jepang S1 sejenis adalah karena kami sangat menekankan pembahasan dari perspektif multidimensional dan transnasional gitu ya. Jadi artinya gampangnya begini, kami mengajarkan mahasiswa untuk tidak memandang Jepang dengan sudut pandang orang Jepang, tapi dengan sudut pandang orang Indonesia gitu. Dan isu-isu yang dibahas gitu ya di dalam diskusi-diskusi kelas selalu kami tarik kembali, oke, kita posisi sebagai orang Indonesia itu apa? Dampak dari kebijakan atau isu sosial di Jepang itu ke orang Indonesia atau negara tetangga Jepang yang lainnya itu seperti apa? Nah, saya rasa itu sebenarnya kekhasan prodi kami. Oke. Nah, sekarang kita akan ngobrol lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu ke Tisa nih sebagai mahasiswa. Nah, kamu tuh punya alasan tersendiri kah untuk bisa masuk ke di Jepang UI? Jadi sebenarnya dari kecil aku tuh pengen banget belajar di luar negeri atau tinggal di luar negeri gitu. Terus juga waktu SD kelas 6 aku tuh mulai suka peridolan Jepang. Waktu itu aku suka banget sama AKB48. Iya. Dan waktu SMP setiap pulang sekolah tuh aku juga suka nonton variety show Jepang, drama Jepang gitu. Jadi dan itu berlangsung sampai SMA. Dan akhirnya karena ada paparan budaya populer dari Jepang itu akhirnya, dan juga mimpi aku waktu kecil mau
sekolah di luar negeri atau kerja gitu. Jadi aku memutuskan buat masuk program studi Jepang UI. Oh, oke. Nah, sekarang mungkin kamu boleh nggak cerita tentang bagaimana perjalanan kamu bisa masuk ke UI nih, ke Jepang UI. Persiapan apa sih yang kamu lakukan untuk bisa masuk ke sini? Sebenarnya aku tuh nggak kepikiran mau masuk program studi Jepang sampai kelas 12 semester 2. Oh, Karena waktu itu aku jurusannya MIPA. Jadi sama sekali nggak kepikiran mau masuk jurusan sosum kan, kayak program studi Jepang ini. Akhirnya waktu itu persiapannya cuma 4 bulan. Aku belajar mata pelajaran IPS 3 tahun, yang aku rangkum jadi 4 bulan. Dan persiapannya cukup banyak ya. Mulai dari latihan soal UTBK, beli buku khusus buat kumpulan soal UTBK gitu. Terus aku juga tahu tipe belajar aku tuh gak bisa di rumah karena ada kasur. Iya, jadi aku lebih suka belajarnya tuh di luar sama teman mungkin, atau belajar sendiri sama waktu itu di perpus UI, karena kebetulan aku tinggal di Depok. Oh, jadi udah merasakan dunia perkuliahan juga ya. Wah, ini adalah kampus yang aku mau, ini manifestasi gitu ya. Manifestasi. Oke. Terus sebenarnya aku nggak mengelak kalau aku alhamdulillah punya mama yang suportif. Jadi dengan keinginan aku yang tiba-tiba mau linjur itu ke ke sosum ya, karena ya aku ngerasa MIPA itu bukan nggak merepresentasikan cara aku berpikir dan cara aku mengekspresikan diri gitu. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk kelinjur, dan aku juga les intensif buat UTBK sampai SIMAK UI juga waktu itu ada. Iya. Dan dari situ aku juga maksimalin ya tadi dengan latihan soal, belajar bareng teman, terus juga aku juga maksimalin ketemu tutor di tempat les di luar di luar jadwal les gitu. Jadi aku maksimalin di situ. Mungkin kalau misalnya tadi kamu bilang kamu sempat terpapar cukup dini tentang Jepang gitu, kamu sempat belajar bahasa Jepang juga dari awal? Pertamanya sih autodidak ya, karena idol itu kan gak cuma lagu ya, dia juga punya variety show. Ya aku juga nonton variety show-nya mereka, terus baca-baca lirik juga. Jadi ya sempet belajar kosakatanya sedikit-sedikit. Oke, jadi kamu nggak kaget-kaget banget ya pas lagi belajar bahasa Jepang ya? Alhamdulillah udah lumayan ya. Oke deh, terima kasih jawabannya. Nanti kita bakal ngobrol lagi soal hal-hal yang lainnya yang menarik juga. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya saya mau tanya ke Mabel. Nah, Mabel nih sebagai lulusan fresh grade ya berarti ya sekarang ya, dari angkatan 2021. Boleh diceritain nih gimana ceritanya kamu bisa masuk ke dunia pekerjaan yang sekarang nih gitu, memulai karir gitu? Oke. Kalau misalnya tentang karir, sebenarnya kalau kan sekarang aku kan sebagai Japanese tutor ya, lebih ke ngajar bahasa Jepang gitu ya. Aku tuh sebenarnya kalau misalnya mundur ke waktu masa kuliah, pengalaman aku tuh sebenarnya di bidang kreatif. Jadi sebenarnya aku sama karir yang aku pilih sekarang tuh agak beda gitu. Jadi aku tuh biasanya ngurus sosmed, bikin konten, terus copywriting gitu-gitu. Nah, tapi setelah lulus kuliah, aku berusaha buat mikir-mikir ulang lagi, kira-kira sih apa sih sebenarnya karir ke depannya yang pengen aku lakukan gitu. Terus apa sih sebenarnya yang aku pengen lakukan di hidup aku ini, tuh aku mikir-mikir ulang lagi. Terus sebenarnya sebelumnya aku juga sempat apply di bidang-bidang kreatif juga. Karena kan pengalaman relevan aku sebenarnya lebih ke sana juga ya. Walaupun sebenarnya aku juga kalau misalnya dari bahasa Jepang aku punya sertifikat juga, jadi udah ada sebenarnya. Kalau misalnya dari bahasa Jepang udah ada backupnya juga. Jadi kalau misalnya di jurusan Jepang manapun itu biasanya bukti valid kalau kita punya kemampuan bahasa Jepang itu JLPT. Jadi JLPT itu tes kemampuan bahasa Jepang, jadi sertifikasi bahasa Jepangnya gitu. Jadi sebenarnya aku juga punya
background backupan kalau misalnya selain di bidang kreatif, aku juga sebenarnya bisa di bidang bahasa Jepang ini gitu. Nah, tapi karena aku mikir-mikir ulang lagi, apakah aku ingin melakukan atau berkarir di bidang kreatif ke depannya, karena akhirnya aku memutuskan untuk memilih karir yang stay in touch sama bahasa Jepang. Jadinya aku memilih, karena aku fresh graduate juga kan, jadi aku masih di masa-masa untuk mengumpulkan pengalaman dan berusaha mengenali dunia kerja itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Iya. Jadi aku jadiin karena pengen stay in touch sama bahasa Jepang, jadi aku jadiin Japanese tutor ini, karir Japanese tutor ini sebagai permulaan aku buat bisa meningkatkan bahasa Jepang aku juga gitu. Terus biar kan kalau misalnya ngajar, kalau buat aku sendiri karena ngajar itu salah satu proses belajar ya. Jadi kalau misalnya aku sharing ilmu, terus aku juga pasti dapat ilmu dari siswa-siswa aku juga gitu. Jadi aku bisa saling belajar gitu. Jadi upskill juga selain dapetin pengalaman dari aku sendiri Iya gitu. dong, iya. Jadi begitu lulus bukan berarti belajarnya stop ya gitu, tapi kamu juga terus belajar nih sambil kamu juga karena baru memulai karir, kamu masih membentuk nih potensi-potensi ke depannya kamu bisa belajar kerja di mana gitu dengan pengalaman yang kamu punya juga mungkin kamu bisa membentuk sebuah karir yang unik juga yang khusus buat kamu ya gitu. Wah, oke deh. Mungkin sekarang saya mau nanya-nanya lagi ke Mbak Reni nih, Mbak. Nah, tadi kita ngomongin pengalamannya Tisa juga tentang Mabel, tentang bahasa Jepang nih. Kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya belajar bahasa Jepang atau belajar tentang Jepang itu mungkin kalau di kalangan anak muda itu mengenalnya bahasa Jepang yang mungkin berdekatan dengan minat mereka gitu, berdekatan dengan apa kesukaan mereka gitu. Bagaimana sih cara di Prodi Jepang UI ini menjaga agar mahasiswanya dan juga lulusannya itu tetap berpikir kritis nih dalam kurikulumnya, Mbak? Oke, ya memang saya juga sadar betul karena saya pun sebenarnya S1-nya kan lulusan Prodi Jepang ya. Jadi ya mantan otaku juga kan. Oh iya dong. Jadi sadar juga nih yang masuk ke kami itu memang punya minat yang sangat besar begitu ya terhadap kebudayaan Jepang, terutama budaya populer begitu ya. Nah, caranya kami itu memang kami merancang agar mata kuliah terutama yang sifatnya kayak keilmuan tadi ya, kayak entah sastra, sejarah, masyarakat, budaya, itu termasuk linguistik sebenarnya, itu kami memang rancang agar selalu ada sesi diskusi. Jadi entah itu diskusi yang sifatnya misalnya ya dosennya nanya gitu ya, nanti tinggal jawab, atau modelnya sesi diskusi kelompok begitu. Dan kami itu juga membiasakan untuk probing nih mahasiswa gitu ya mengenai isu. Saya kasih contoh misalnya ada kami punya mata kuliah kajian film dan budaya populer Jepang. Nah di situ kebetulan saya sempat mengampu mata kuliah itu. Jadi kami mengangkat soal film Ghibli nih. Nah bahas soal isu lingkungan. Tapi kami probing mahasiswa bahwa tolong jangan berhenti cuman sampai pada bagaimana Miyazaki Hayao itu menggambarkan isu lingkungan, tapi ekspresi visualnya bagaimana, bedanya dia sama Makoto Shinkai ketika dia membahas isu lingkungan tuh bagaimana, dan termasuk juga apakah betul isu lingkungannya diangkat oleh Ghibli itu memang untuk keberpihakan pada lingkungan atau sebenarnya masih antroposentris. Jadi kami probing terus seperti itu. Dan ada juga mata kuliah Jepang dalam teori sosial budaya. Kami itu mengangkat soal salah satunya misalnya yang lagi santer banget di Jepang ya, isu tentang pekerja migran. Nah kami juga probing mahasiswa untuk coba kita cek deh kebijakannya Jepang terhadap pekerja migran gimana dan dampaknya juga bagaimana. Lalu ke kita juga bagaimana, karena kan semua terhubung, dan itu tadi ya saya bilang menggunakan perspektif multidimensional dan transnasional. Jadi itu cara kami gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya nih Mbak Reni tentang ketetatan masuk ke Jepang UI ini. Dengar-dengar katanya Jepang UI ini cukup populer nih gitu. Kalau boleh dijelaskan seberapa ketat dan seberapa banyak sih yang bisa daya tampung mahasiswanya? Jadi kalau saya cek dari data 5 tahun terakhir, memang kalau ngomong peminat ya, jadi peminat itu antara 1.500-1.600 nih. Tapi satu angkatan tuh daya tampungnya 75 aja. Jadi kira-kira memang hanya 5% ya. Jadi hanya 5% dari peminat yang bisa masuk ke kami gitu. Jadi ya tingkat persaingannya bisa dibilang cukup tinggi sih. Ya, cukup elit ya ini prodi ini. Iya. Oke, berarti kalau kayak gitu itu sebarannya 5% itu dari undangan. Terus dari jalur masuknya itu ada 4 ya. Jadi ada SNBT,
terus ada SNBP, kemudian SIMAK UI dan PPKB. Oh, oke. Gitu. Untuk memang alokasi terbanyak jelas untuk yang tes tertulis ya, yang SNBT, tapi kemudian disusul oleh PPKB, dan saya rasa ini kan juga kebijakan UI agar kita melakukan pemerataan kesempatan belajar begitu ya. Jadi itu alokasi terbesarnya itu, kemudian baru disusul oleh oleh SIMAK UI dan yang SNBP. Oke. Setelah itu kita akan bertanya ke Tisa nih mungkin. Nah, apa namanya, tentang bagaimana kamu belajar dan beradaptasi dari lingkungan SMA yang katanya tadi kamu MIPA ya, dulunya dari jurusan MIPA sampai kamu akhirnya sekarang masuk ke bagian soshum dan belajar kurang lebih tentang sastra nih juga dan juga tentang budayanya gitu. Gimana, coba boleh ceritanya? Sebenarnya kalau tantangan adaptasi itu sebenarnya bukan di materi pembelajarannya yang tadi dari MIPA ke sosum gitu ya. Tapi yang paling berat menurut aku adalah di manajemen waktu, karena waktu aku SMA dan jurusan MIPA itu jadwalnya sangat padat, bahkan kayak bisa tidur jam 3 pagi buat ngerjain tugas. Tapi begitu masuk kuliah program studi Jepang UI, aku ngerasa waktu aku cukup lowong. Aku kayak aduh ngapain ya gitu. Terus waktu masih maba kan kayak masih excited ya gitu ya, banyak teman baru, jadi mau diajak main sama si ini gitu, jadi kayak ih mau gitu. Terus akhirnya ya jujur agak terbengkalai belajar, nggak terbengkalai, cuma maksudnya kayak waktu aku ngelihat IP pertama aku kayak kayaknya aku bisa lebih baik dari ini deh gitu. Jadi ya aku sadar sih pentingnya ngatur skala prioritas dan juga apa ya, mengenal ritme belajar sendiri gitu. Oke. Saya mau tanya ke Mabel tentang pengalaman kerja kamu gitu. Kan kamu sekarang sebagai fresh grad nih, untuk menavigasi dunia awal karir kamu gitu, kamu merasakan skill apa sih yang kira-kira paling membantu kamu nih untuk dunia kerja gitu, untuk memulai dunia kerja kamu? Oke. Kalau misalnya skill yang pasti, karena aku lulusan prodi Jepang, pasti senjata utamanya bahasa Jepang. Oke, Kan? iya. Jadi aku memanfaatkan karena aku juga punya JLPTN 3, terus karena pas kuliah kan aku setiap hari terpapar bahasa Jepang mulu ya, karena pas kuliah kan kita ada matkul bahasa Jepang, biasanya kami menyebutnya KBJ, kemahiran bahasa Jepang, itu kayak hampir setiap hari dalam seminggu gitu. Jadi dari Senin sampai Kamis itu bahasa Jepang terus gitu. Jadi dari situ juga kami terbiasa juga sama bahasa Jepang itu, dan itu bisa menurut aku menjadi skill utama lulusan prodi Jepang, terutama termasuk aku gitu, yang sekarang jadi Japanese tutor juga, dan menjadikan itu pasti skill utama aku juga kan, karena untuk mengajar pasti harus punya pengetahuannya dulu baru kita transfer ilmunya gitu kan. Terus yang kedua itu menurut aku, karena seperti yang aku bilang tadi, pengalaman aku tuh sebenarnya lebih ke kreatif ya kan. Jadi sebenarnya aku tuh untuk mengajar sebenarnya masih nol pengalaman gitu. Kalau misalnya dalam konteks pengalaman mengajar proper gitu. Jadi aku nggak pernah ngajar les sebelumnya, aku nggak pernah ngajar kursus, atau mungkin ikut volun-volun yang kayak pengabdian masyarakat mengajar gitu, aku juga nggak pernah gitu. Karena kan aku baru memutuskan karir ini setelah aku lulus kuliah gitu kan. Jadi aku tuh memanfaatkan kemampuan public speaking. Jadi pas kuliah itu kan pasti kita banyak banget tugas presentasi ya kan, yang mengharuskan kita presentasi depan kelas, terus habis itu ngejelasin ini kayak gimana materinya, terus habis itu bagaimana sih cara kita menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dimengerti juga untuk para audiensnya gitu kan. Jadi aku memanfaatkan public speaking itu, pengalaman aku dari presentasi itu untuk bisa menyampaikan, kalau misalnya aku ngajar itu materinya jelas, terus kemudian siswanya kan siswa yang aku ajar terutama di Scholars itu kan rata-rata memang masih belajar dari nol ya, karena mereka kan baru mereka mau kerja ke Jepang, mereka baru belajar bahasa Jepang gitu. Jadi sebisa mungkin pastinya aku akan berusaha buat bikin mereka lebih mudah mengerti gitu. Terutama kan kalau bahasa Jepang sendiri kan hurufnya juga udah berbeda gitu kan. Terus dari segi pola kalimatnya juga berbeda dari bahasa Jepang gitu kan. Jadi untuk skillnya itu sih pasti bahasa Jepang dan
public speaking. Oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal karir nih, saya mau tanya ke Mbak Reni nih. Profil lulusan dari Jepang UI ini seperti apa sih? Oke, kalau aku lihat bukan yang dari fresh grades ya, Iya, jadi udah agak lama. Heeh. Memang seperti yang tadi Mabel juga suka sampaikan sih. Jadi memang kekuatan terbesar lulusan kami jelas bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi apabila dia ditempatkan di dalam suatu lingkungan yang membutuhkan penggunaan bahasa Jepang atau pemahaman mengenai budaya korporasi Jepang atau tentang budaya Jepang secara umum, itu mereka udah tahu dan cepat beradaptasi begitu. Nah, kalau saya lihat dari profil lulusan yang non fresh graduates, sebenarnya untuk pekerjaan seperti penerjemah atau juru bahasa atau bahkan guru itu biasanya malah jadi side job. Jadi mereka itu punya pekerjaan kantoran, tapi juga karena punya kemampuan bahasa Jepang yang bisa mereka pakai gitu ya untuk mendapatkan pengalaman lain di luar side job itu. Nah, mayoritas sebenarnya memang lulusan kami itu kerjanya di perusahaan Jepang dengan berbagai jenis industri sebenarnya. Memang mayoritas di Jabodetabek ya, ada juga yang sebenarnya juga ke Jepang. Nah, kalau bidangnya itu apa? Kalau saya perhatikan salah satu yang cukup populer sebenarnya pengelolaan human capital. Jadi saya rasa ini juga ini tren belakangan sih yang sebenarnya saya yakin ada hubungannya dengan kondisi Jepang sendiri ya, yang mereka kan sangat banyak butuh tenaga kerja begitu. Jadi pengelolaan human capital itu juga menjadi sesuatu yang dibutuhkan gitu, dan saya perhatikan memang di antara sejumlah alumni yang udah agak settle ya, jadi bukan fresh grads, banyak juga yang di bidang itu gitu. Oke, mungkin jadi udah mengerti tentang budaya korporatnya gitu ya, itu yang benar-benar membantu mereka gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya boleh tahu, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sebelum kita taping nih gitu, tentang seberapa cepat sih lulusan Jepang UI itu masuk kerja gitu, boleh diceritain? Oke, jadi kalau berdasarkan tracer study dan memang saya pengamatan sendiri, syukur alhamdulillah ya alumni Prodi Jepang UI itu cepet sih sebenarnya. Jadi antara masa tunggunya tuh sekitar 1-3 bulan gitu, dan apalagi karena sekarang perusahaan Jepang juga sudah banyak yang mengincar juga lulusan yang ada di sini begitu ya. Kan karakternya perusahaan Jepang tuh istilahnya mengijon gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum itu anak lulus udah ditaksir nih kalau udah cocok, dan ketika lulus dia langsung kerja di situ gitu. Nah, itu jadi makanya itu yang bisa dibilang mempercepat masa tunggu gitu ya, seperti itu. Oke. Mungkin saya mau tanya lagi ke Mabel nih. Kan kamu sekarang tadi sempat ngobrolin tentang bagaimana skill-skill yang membantu kamu untuk bisa masuk ke memulai dunia karir kerja kamu. Kira-kira kamu sudah melihat ada tantangan-tantangan kah? Sudah merasakan ada tantangan yang sudah kamu dapati di dunia kerja kamu sekarang? Oke, kalau tantangan mungkin masing-masing orang pasti beda-beda ya tantangannya ya, karena kan tiap orang kan pasti punya kemampuannya masing-masing. Cuman kalau misalnya mungkin aku bagi perspektifnya dari pengalaman aku sendiri dan apa yang aku lihat kali ya. Kalau dari pengalaman aku sendiri sih, karena tantangannya adalah mengajar itu sendiri sih. Karena kan pasti butuh kebiasaan untuk mengajar gitu. Ngajar kan nggak cuma tentang ngasih tahu ini materinya gini, tapi juga harus sabar kalau misalnya pasti siswanya nggak tentu bisa nangkap secara cepat gitu. Karena kan setiap orang kan pasti kemampuan menangkapnya kan beda-beda ya kan. Dan itu menurut aku nggak salah gitu. Jadi emang proses belajar orang-orang pasti beda-beda gitu kan. Jadi menurut aku dari pengalaman aku sendiri, mengajar itu menjadi salah satu tantangannya gitu. Kalau misalnya dari apa yang aku lihat, karena tadi kan seperti yang Reni Sensei sempat bilang juga, prospek kerja lulusan Prodi Jepang itu sebenarnya kan memang luas ya, nggak cuma sebagai kayak tutor atau interpreter dan segala macamnya, tapi kan kebanyakan kerja korporat gitu kan. Jadi menurut aku tantangannya itu yang pertama itu karena kami itu kalau kuliah lingkungan jurusannya itu kan cukup luas ya, karena tadi kan kita belajar seperti bahasa, sastra, budaya, sejarah, masyarakat, linguistik gitu kan. Tapi karena kalau misalnya di korporat, mungkin kalau misalnya sebagai akademisi atau researcher atau peneliti itu menjadi salah satu pondasi dasar yang sangat-sangat membantu gitu ya. Apalagi kalau misalnya sebagai peneliti studi Jepang itu kita membuat
penelitian terkait studi Jepang itu sangat pondasi yang dasar yang sangat-sangat membantu buat kita bisa mengembangkan hal itu, kemudian riset tentang itu juga. Tapi kalau misalnya karir sebagai pekerja korporat gitu ya, karena kan biasanya di korporat tuh kerjanya seperti akuntansi, finance gitu kan, human resource segala macam gitu kan. Yang mana hal itu sebenarnya nggak terlalu kita pelajari di kampus, di kuliah. Jadi mungkin harus mempelajari hal-hal baru juga untuk menambah skill, menambah pengalaman juga. Di samping kita bisa bahasa Jepang. Jadi kan kalau misalnya kita punya kemampuan lain selain bahasa Jepang kan kita bisa mengkombinasikan dua itu kan. Biasanya apalagi kalau misalnya kerja di Jepang, misal kerja di finance-nya tapi bisa bahasa Jepang kan itu dua combo banget ya kan. Betul. Apalagi biasanya yang kayak gitu kan yang dicari di perusahaan Jepang gitu kan. Jadi kalau tantangannya itu salah satunya itu ini sih lebih ke kita harus kita harus cari pengalaman sendiri gitu terkait bidang-bidang kerja terkait yang kita lamar di perusahaan tersebut gitu. Kita sudah hampir masuk ke penghujung acara. Nah, sebelum kita menutup acara ini, saya mau bertanya kepada 3 narasumber ini tentang mungkin kesan pesan ataupun mungkin sedikit tips atau nasihat juga kepada para calon mahasiswa yang mau masuk ke Jepang UI nih. Itu kira-kira apakah ada pesannya? Silakan boleh dimulai dari Mbak Reni. Oke, berarti aku akan bicara dari sudut pandang dosen. Iya, daripada saya masuk ke mahasiswa gitu. Dengan memperhatikan kecenderungan mahasiswa. Jadi pesanku sih sebenarnya untuk adik-adik di SMA atau SMK yang niat untuk berkuliah, termasuk ke Prodi Jepang UI, sebenarnya yang sangat saya sarankan adalah mungkin jangan milih jurusan dulu ya, tapi bikin career plan dulu nih, ya kan? Motivasi mahasiswa ketika masuk kuliah tuh kan macam-macam ya. Yeah. Pertama, ikut-ikutan temen karena takut kalau milih jurusan yang lain kesepian karena ya biasa ya namanya ketika SMA kan mungkin bareng-bareng ya, tapi kemudian ketika kuliah kan jadi nyebar. Nah, mungkin kalau dia agak insecure gitu kan, dia takut sendirian nih. Jadi dia ikut-ikutan teman padahal belum tentu sebenarnya dia cocok di situ. Atau kemudian dia juga apa aja deh yang penting kuliah. Nah, kalau saya akan menyarankan sebaiknya memang bikin career plan dulu gitu. Jadi dari SMA mungkin di kelas 11, kelas 12 sudah mulai berpikir tuh kira-kira saya tuh sebenarnya mau bisa apa ya gitu. Saya tuh ingin saya mengembangkan diri itu di bidang apa gitu ya. Saya ingin kerja apa. Nah, itu dulu yang diperjelas. Kalau sudah punya career plan baru kemudian pilih jurusan gitu. Jadi baru di breakdown, oh kalau saya pengen pekerjaan ini atau ingin mengembangkan diri di A, B, C, kira-kira jurusan mana nih yang tepat gitu. Nah, kalau misalnya sudah begitu saya rasa akan lebih mudah ya. Maksudnya memang saya paham bahwa kita itu pasti butuh dukungan orang tua, teman gitu ya untuk bisa maju. Tetapi kalau kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan di masa depan, paling tidak kejelasan masa depan tuh 50% dari tangan deh. Maksudnya seperti itu gitu ya. Jadi nggak hidup mengalir benar-benar tanpa tahu mau kemana. Nah, kalau sudah begitu, baru kumpulkan informasi tentang jurusan yang ingin dituju. Nah, misalnya kalau kayak Prodi Jepang UI kan sebenarnya kita sangat bisa diakses nih. Bisa buka situs web FIB UI, bisa dicek daftar dosen-dosennya siapa, bisa dicek dosennya tuh kepakarannya di mana sih. Nah, itu bisa juga di Google kan dengan memanfaatkan Google Scholar gitu. Jadi bisa dilihat riwayat riset dosennya di mana sehingga kelihatan oh kayaknya si dosen ini pakarannya di sini deh misalnya seperti itu. Dan kita kan juga ada himpunan mahasiswa Japanologi ya yang juga punya Instagram gitu. Jadi bisa dicek oh kegiatan mahasiswa Prodi Jepang UI itu kayak gini gitu ya. Di X juga ada ya. Punya di X juga ada, di IG juga ada. FIB pun sebenarnya juga punya kanal YouTube resmi gitu dan beberapa kali sebenarnya Prodi Jepang itu masukin ke open content gitu. Jadi yang terakhir itu kalau nggak salah pengalaman tentang mahasiswa kami 5 orang yang summer program di Kyoto University gitu ya. Dan mereka mengisi dengan video open content di kanal YouTube FIB membicarakan pengalaman mereka tapi dalam bahasa Jepang. Jadi kira-kira itu sih kalau masukan dari saya. Oke, mungkin bisa diteruskan ke Tisa. Tadi kesan-pesan buat untuk calon mahasiswa. calon mahasiswa. Mungkin aku sedikit agak beda sama Reni Sensei karena tadi kan Reni Sensei sangat future oriented, sangat sistematis gitu. Tapi waktu berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku sebenarnya waktu sebelum kuliah
bahkan pas sudah mulai kuliah tuh aku nggak tahu mau kerja di bidang apa jujur. Tapi dengan kalian masuk kuliah dan lain-lain itu tuh akan membuka kesempatan-kesempatan dan mungkin kalian akan dapat point of view baru. Jadi sembari belajar juga kalian bisa bakal akan menemukan gitu. Oh, aku suka di sini, aku suka di bidang ini gitu. Jadi mungkin agak beda. Lalu untuk pemilihan jurusan mungkin kalau dari aku juga dulu sempat bingung karena aku sempat terjebak ya 3 tahun salah jurusan. Jadi kalau aku sih yang pertama kalian tentuin dulu mau kuliah di jurusan yang seperti apa. Kalau kalian nggak bisa nemu kalian tuh mau apa namanya belajar di jurusan yang seperti apa, dibalik deh kalian tidak mau belajar di jurusan yang seperti apa. Kalau aku kan waktu itu nemunya aku kayaknya kurang suka deh bidang IPA-IPAan gitu, atau kayaknya matematika kayaknya gitu kan. Jadi kalian nanti akan mengerucut, terus kalian juga bisa dari identifikasi hobi kalian sama minat kalian gitu. Jadi dari situ nanti akan mengerucut lagi dan nanti insya Allah akan ketemu. Iya, oke. Terima kasih Tisa. Ngomongin soal dunia karir nih, boleh silahkan kesan-pesan nih bagi calon mahasiswa dari Mabel. Oke, kalau buat dari aku mungkin gabungan dari Reni Sensei dan Tisa kali ya. Boleh. Jadi kalau dari aku pesannya mungkin sikat aja, teman-teman coba kenalin diri kalian sendiri. Kalian coba kenalin apa sebenarnya yang kalian suka. Terus abis itu kenalin apa sebenarnya passion kalian. Terus mungkin karena aku pengalamannya adalah baru menentukan karir setelah lulus kuliah ya. Jadi menurut saran aku adalah coba bikin karir gambaran karir jangka panjang gitu. Sebenarnya kalian tuh mau kerja apa sih gitu. Nah, terus dari situ kalau misalnya kalian sudah tahu, sudah kenal diri kalian sendiri, terus tahu passion kalian apa tuh, coba lihat kira-kira jurusan apa sih yang bisa mengembangkan skill aku yang sesuai dengan passion aku gitu. Nah, jadi paling itu sih, coba kenalin diri sendiri dulu. Kita sudah masuk ke penghujung acara dan di episode kali ini terima kasih kepada Dwi Anggreni PhD selaku Ketua Prodi Sarjana Jepang. Terima kasih sudah datang, Mbak. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa aktif dari tahun 2021 yaitu Tiza Zahra Jasindana. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih dari kalangan alumni yang sudah datang yaitu Mabelita Sausan Humaira yang sekarang bekerja menjadi Japanese tutor di Work Abroad Academy. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Iya. Nah, baiklah itu adalah akhir dari episode kali ini. Sampai jumpa di Jelajah Prodi UI selanjutnya.